sampai dia menyampaikan Al-Quran itu sampai selesai, dia nggak mati-mati gitu. Nggak cocok, artinya ulangan 18 Anda tuduhkan ke Nabi Muhammad, atau Yeremia 3 orang Badui tadi ke Nabi Muhammad, nggak cocok. Jadi kalau kita lihat di ulangan 18:18 dan Yohanes 16:13, Yohanes 16:13 Yesus berkata akan datang roh kebenaran. Siapa yang dimaksud roh kebenaran? Ternyata adalah roh Ahmad, yaitu roh Nabi Muhammad. Nih jauh sekali itu nih, Bang Ucup. roh Nabi Muhammad ini jauh. kata Yesus Secara seperti logika, apa? Jadi gini Bang Ucup. Bentar Bang, saya lagi jelasin. Kata Yesus, roh Nabi Muhammad ini, roh kebenaran ini kayak gimana? Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Contoh, Nabi Muhammad sekarang banyak menyampaikan tentang masalah Nabi Isa, ya, tentang Yesus. Dan Nabi Muhammad juga memuliakan Yesus. Dia adalah orang benar, bukan anak hasil zina, ibunya orang benar. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen apa? Mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Itu memuliakan atau menghina gitu loh. Gini Bang Ucup. Itu kalau Bang, kita makanya mendalami ini secara sedikit saya memang sampaikan betul, Bang. sama Anda. Bentar, dikit lagi. Ya. Jadi yang dimaksud roh Boleh. kebenaran oleh Yesus itu, dia akan memuliakan Yesus. Roh Ahmad itu akan memuliakan Yesus. Dapat kita lihat Bang di Al-Quran kami. Ya, sedikit saya menjelaskan dulu. Di Al-Quran kami tentang masalah Nabi Isa itu banyak. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, tapi diserupakan. Terus dia diangkat ke langit, barafa'ahullahu ilaihi. Terus dia adalah seorang nabi. Qala inni Abdullah, dia hamba Allah. Atani alkitaba, dia diberikan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalah, dan dia akan dijadikan orang yang diberkahi dimanapun ia berada. Wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Ya, tuh dia akan melaksanakan sholat atau sujud dan zakat sepanjang hidupnya. Buktinya Yesus sujud di Taman Getsemani, ya kan gitu. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan dia tidak durhaka kepada ibunya, dan dia bukan orang yang sombong, sangat mulia. Kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus. Beda dengan Kristen. Dengan datangnya Yesus ke muka bumi ini sebagai firman dari Tuhan yang akan menebus dosa kita, dengan cara mati terkutuk di tiang salib. Mati terkutuk dibilang ini penghinaan atau memuliakan? Nah, itu kan pemahaman Bang Ucup. Pemahaman Bang Ucup dengan pemahaman kami beda. Ya, mungkin, yang menghina Yesus itu adalah Kristen. Jadi begini Bang Ucup. Bang Ucup memuliakan yang namanya Nabi Isa, kami memuliakan Yesus. Tetapi Nabi Isa dengan Yesus itu memang jauh beda Bang. Kalau Nabi Isa di dalam Al-Qurannya Abang itu tidak disalibkan, Yesus di Alkitab kami disalibkan. Memang pada lalu zaman, kenapa Kristen menyamakan Bang? Gak ada disama-samakan, gak ada. Loh, yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen Bang? Gak ada. Di mana? Lah nggak tahu. Di mana? Nah, kita Yesus. Ayo udah bukan nih, Nabi saya kasih Isa. lagi, saya kasih lagi buktinya. Orang Kristen bukan Nabi menyamakan Isa yang kami sembah Bang, Yesus. Ya. Orang Kristen menyamakan Nabi Isa kami dengan Yesus. Bukan Islam yang menyamakan, tapi orang Kristen yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Ini kan Alkitab Anda tuh, ya. Oke. Coba lihat Matius 1 pasal 1 nih. Apa bunyinya? Inilah Yesus Kristus. Bawahnya Yesus Kristus. Bawahnya Yesus Kristus, ya. Beberapa terjemahannya gitu. Bentar Bang. Ya, beberapa terjemahannya. Tuh. Ini Yesus. Ini Yesus. Ini Yesus. Tiba-tiba di sini apa nih? Berubah jadi Isa Al-Masih.
Itu Jadi yang abang baca menyamakan itu lain. ya, yang menyamakan itu adalah Kristen. Yang abang baca itu lain, Bang. Lah, Pakai Bang, LAI ini aja, Bang. Alkitab. Bang Ucup, Alkitab sabda. pakai Ya, LAI aja. Matius 1 pasal 1 yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen. Yesus tiba-tiba diganti jadi Isa. Kenapa gitu? Tuh. Tiba-tiba diganti jadi Isa kenapa? Jangan menjauh pada konteks, Bang Ucup. Kita kembali ke judulnya, Bang Ucup. Nabi Muhammad Anda jelaskan, ada Bang. di dalam Alkitab. Anda jelaskan gitu. dulu ini. Jangan menjauh pada konteks. Kenapa Kristen menyamakan Yesus dengan Nabi Isa kami? Pendapat saya jangan menjauh pada konteks, Bang Ucup. Ya, kita kembali ke tema Anda kita, jelaskan gitu. dulu, Bang. Saya nggak menemukan penjelasannya Kalau ini. penjelasannya Anda ke menuduh, sana, kita Anda jauh pada menuduh konteksnya, Islam. Bang Ucup. Anda menuduh Islam katanya yang Saya menyamakan tidak Nabi menuduh. Isa dan Yesus itu adalah Islam. Saya tidak menuduh, tapi beda gitu. Ya udah, yang menyamakan itu Isa sesembahan Bang Ucup. Saya Yesus tunjukkan sesembahan sama gitu. Tetapi saya tunjukkan sama Anda, Bang, ya. tetapi kita Yang jangan menjauh menyamakan pada itu adalah konteksnya, Bang. Kristen. Bang Ucup, kita jangan menjauh pada konteksnya. Jangan melenceng Enggak, pada konteks lah, Bang Ucup. Saya mau minta penjelasan Abang ini, kenapa Kristen menyamakan dengan Nabi Isa saya? Jadi begini, Bang Ucup, mungkin besok lusa Bang Ucup buat lagi judulnya supaya kita jelaskan. Tetapi malam ini jangan sampai kita melenceng pada yang dibuat judulnya oleh Bang Ucup gitu. Oh, abang nggak mau jelasin ini, kenapa Kristen menyamakan dengan Nabi Isa? Karena temanya bukan itu, Bang. Jadi kita jangan melenceng pada tema itu. Oh, Jadi ikutilah temanya Bang Ucup gitu. oh, Anda juga Anda juga tadi bilang Yesus dengan Isa beda katanya. Nanti kita jelaskan, Bang. Anda bikin Nanti kita jelaskan pembicaraan, tentang Anda itu, Bang. pula yang Kita mau jangan melenceng pada menyudahi tema pembicaraan, aja gitu. Anda yang bawa saya ke Yesus dengan ke pembahasan Yesus dan Isa, tapi malah Anda pula yang gagah mau menjelaskan. Nantilah, Bang, buat tema ulang gitu. Jangan kita melenceng pada, atau Bang Ucup takut nih kembali ke temanya Bang Ucup gitu. Bukan masalah takut ke temanya, kalau Anda membahas Anda membahas satu topik tuh, Bang, ya. Anda bahas secara satu logika topik sampai kita selesai. pahami dulu konteksnya Abang. Jangan sampai kita melenceng pada temanya Abang gitu. Temanya Abang itu kan kalau kita mau, Bang, ini Nabi Muhammad ada di dalam Alkitab mengarahkan gitu. saya pembicaraannya itu ke arah Isa dan Yesus, karena Anda mengarahkan ke sana. Selesaikan dulu pembahasan itu. Kan Anda juga yang ajak saya tadi, ya. Saya Kata Anda Isa dan Yesus itu saya tidak mengajak ke beda sana. katanya. Seharusnya Bang Ucup itu memahami tentang makanya saya bilang dari awal tadi, jangan jauh-jauh menyenggol pada yang judul temanya Bang Ucup gitu. Paham nggak, Bang Ucup? Aduh. Jadi nggak ada penjelasannya nih, kenapa Nabi Isa kami dicomot di kitab Anda, nggak ada penjelasannya. Kalau masalah itu, Bang, saya nggak memakai sabda, tapi saya memakai LAI, Bang. Terserah Anda. Ini kan kumpulan dari kitab Anda, TB, ayat, Bukan. semuanya LAI. Bukan. Kita memakai LAI TB2, Bang. Selaber 2011 juga ada tuh, ya. Ya. Makanya saya minta penjelasan sama Anda. Makanya kenapa logika, di sini malah Nabi Isa kami disamakan? Saya memakai kitab apa gitu, apakah TB1, apakah TB2 atau yang lain, baru saya jawab. Kalau Bang Ucup menjelaskan sabda itu kan tidak seiman dengan saya, Bang. Kitab Anda loh, nggak seiman apa? Sabda, Bang. Ini kitab Anda, Alkitab. Masa Anda nggak seiman dengan kitab Anda sendiri? Iya. Alkitab saya nggak ada nama Isa gitu, Bang. Dalam Alkitab saya nggak ada. Mungkin tanya aja sama Bang Randy, itu ada nggak dalam Alkitabnya dia Isa itu? Gimana tanggapan Bang Randy, Bang? Silakan. Saya minta tanggapan Bang Randy. Silakan ngomong, Bang Randy. Buka mic-nya.
Mic-nya bang. Beda-beda versi Pak jadi Alkitabnya. Nah. Saya bingung juga. Kalau Alkitab yang benar itu sebenarnya harus satu semuanya, mau versi apa tetap bahasa Indonesia yang sama. Jangan ada versi Sabda, ada versi Lai, ada versi Katolik, ada versi Pentakosta, ada versi Advent. Beda-beda memang Pak. Di Advent juga beda Pak. Jadi Ada jadi perbedaan. Anda Nah, itu yang bingung membuat gitu saya ya? bingung. Jadi saya sendiri bingung. Bingung sebagai juga Kristen. beliau. Kok bisa dibeda-bedakan? Kok bisa beda-beda kata beliau? Makanya tuh tadi ada Yesus, ada Isa. Ngapain beda gitu? Coba. Kalau saya nggak bingung gitu. Sekarang jadi gini Pak ya, banyak yang bilang adalah Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Kata siapa? Sedangkan di sini juga ada namanya gereja Isa Al-Masih Pak. Ada namanya gerejanya gereja Isa Al-Masih. Kenapa mesti berarti mengambil dari kata Islam dong? Nah itulah berarti kan Isa dengan Yesus itu sama Pak. Ya, sama Isa dengan Yesus itu karena cikal bakalnya kalau di Kristen itu Maria, kalau di Islam itu Maryam. Sudah sama, cuma bahasanya, penerjemahannya itu versi Arab, kita itu versinya versi Yahudi. Yesus memang beragama Yahudi aslinya. Dia berlahir dari bangsa Yahudi. Ya, karena dia keturunan Daud. Daud dari bangsa Yahudi. Nah itulah. Jadi maksudnya sisa. Makanya saya bilang Isa dengan Yesus itu sama, tidak ada beda. Jadi pesan saya gini aja, Pak Randy sama Bang Tete nih ya. Jangan Anda mengatakan Islam yang menyamakan. Enggak, Islam enggak menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu enggak. Kristennya sendiri yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus gitu loh. Kalau saya mengatakan beda, Bang Ucup. Kalau saya mengatakan beda. Lembaga-lembaga Anda yang menyamakan. Ya bolehlah dikatakan lembaga-lembaga kami gitu. Tapi kalau saya jelas mengatakan beda. Beda Yesus ya sesembahan kita, Isa sesembahannya Bang Ucup gitu Bang Ucup. Saya nggak menyembah Nabi Isa. Ngapain saya nyembah Nabi Isa? Aneh-aneh aja. Nah itu dia, makanya kita kembali ke Ngapain? tema awal Nabi gitu. Nabi Isa itu dia menyuruh saya menyembah Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak memerintahkan kepada manusia kecuali satu hal, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Makanya saya sembah Allah, mengikuti apa kata Nabi Isa, sembah Allah. Makanya Yesus juga menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Di situ dikatakan seperti apa? Hanya kepada Allah saja. Ya, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu. Ya, gimana ya? Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah ya, kita buka aja ya. Lupa saya isinya kayak gimana. Nih. Tapi intinya kita dalami ke tema aja Bang Ucup. Udah Saya lebar ke sana menyampaikan kemari aja, kita ngajak Bang Ucup nambah satu jalan-jalan Bang masalahnya. Aduh. Nih. Tetapi Yesus berkata, ya ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Makanya saya sembah Allah ya, di Ya, Islam betul, menyembah Bang Allah. Ucup. Tapi alangkah baiknya kita kembali ke temanya Bang gini, Ucup Bang. gitu. Jangan melenceng Masalahnya jauh gini. pada tema. Jadi kita mengedukasi yang di bawah ini Bang Ucup. Jangan sampai kita melenceng jauh pada tema Bang, itu. gini, bentar. Gitu. Sedikit saya mau tanya sama Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Lalu Anda menyembah siapa? Yesus. Yesus. Ya, jelas beda. Yesus. Beda udah. Iya makanya kita jangan melenceng jauh. Kita kembali ke topik Yesusnya tadi. menyuruh sembahlah Tuhannya Yesus. Lalu kau malas Yesusnya yang kau sembah. Salah kaprah Bang. Oke lah, boleh lah gak Bang Ucup katakan salah gitu. Tapi kita kembalilah ke tema Bang Ucup ini. Saya membawa 2 poin, Bang Ucup membawa 1 poin tadi Bang Ucup. Jadi ada 3 poin yang kita bahas. Mungkin itu lebih elegannya, lebih dekat pada judul yang Bang Ucup bawa gitu.
Kalau masalah lain nanti kita mungkin Bang Ucup bikin judul lain, mungkin ada waktu kita naik, kita boleh naik gitu. Jangan sampai pembahasan kita melenceng pada judul yang ada. Jadi kita mengedukasi kawan-kawan kita yang di bawah ini supaya paham. Ada 3 poin yang kita bawa, kemudian kita sampaikan, kita edukasi kawan-kawan yang di bawah ini. Jangan sampai kita melenceng pada judulnya Bang Ucup gitu Bang Ucup. Ya udah, tadi saya menyampaikan roh kebenaran adalah roh Ahmad. Itu sesuai Quran surah As-Saff ayat 6. Kalau Anda mau bantah Bang, ya silahkan Anda bantah pakai data Anda. Bahwa apa? Yang saya katakan roh kebenaran itu bukanlah roh Ahmad gitu. Ya, mungkin Anda bisa marahi Google gitu. Atau disuruh Google revisi lagi gitu. Ustaz, Kalau saya tidak membantah itu Bang Ucup. Saya tidak membantah. Gimana Pak Reddy? Tapi saya membawa dalil. ini aja, intinya begini aja Pak ya. Kalau itu ibaratnya Yesus itu Tuhan ya. Coba kita semua buka masing-masing dari agama Islam dengan agama Kristen, syahadat untuk masuk Islam itu atau gimana, syahadat untuk masuk Kristen itu gimana. Dari awal semua masuk syahadat itu harus mempercayai kepada Allah itu sendiri. Itu semua syahadat. Tidak ada. Emang ada syahadat di Kristen, Pak Randy? Ada syahadat Katolik, ada syahadat Kristen Protestan. Coba suruh Bapak Teteh. Ada syahadatnya? Ada. Ada. Kayak gimana? Jadi gini. Coba jelaskan. Syahadatnya ada. Saya jangan melenceng jauh lah. Jangan melenceng jauh pada judul yang ada ini. Ini Bang Ucup yang punya rumah di sini kan sudah jelas punya judul, punya konteks yang dia bawa. Itulah yang kita bahas. Dalam sebuah pembahasan, alangkah baiknya kita ngikuti yang sudah dibuat oleh Bang Ucup. Kalau mau tema yang lain, ada waktu yang lain. Begitu Bang Ucup. Iya. Kalau saya kan tadi udah menjabarkan semuanya, apalagi yang mau saya bahas tema itu. Ya makanya tema itulah yang kita jawab, kita bahas. Apa yang lebih dekat pada itu yang kita jelaskan. Jangan sampai kita melenceng pada tema itu. Iya. Bang Ucup dengan data dalil yang ada. Saya juga dengan data dalil yang ada. Boleh dibaca. Bang Ucup punya Alkitab juga di sana. Saya punya Alkitab juga di sini. Tadi kan ini Pak. Kejam kali nih moderator. Langsung diturunin moderator itu. Ini Pak, saya mau jelaskan. Iya. Saya mau bicarakan Pak ya. Gini, di Kristen juga ada syahadatnya Pak. Semua pada lupa. Ada Pak. Jadi di situ aku percaya ini syahadat Kristen Pak ya. Ada Pak. Jadi begini, sebelum masuk Kristen ada baca, seperti masuk Muslim juga baca syahadat kan Pak ya. Ini ada di Kristen itu ada Pak. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di situ tertera Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus putranya yang tunggal. Berarti kan Yesus itu putra, berarti dalam arti kata dia itu ciptaan, bukan Tuhan. Sudah semua syahadat itu ada. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pak Ustaz. Ya, di situ sudah ditondong situ. Siapa Allah itu, siapa Yesus itu, Pak? Dicomot lagi istilah Islam syahadat. Itu Pak. Iya, dicomot lagi kan gitu istilah Islam syahadat. Aduh, memang nggak ada pendirian ya kalian ini ya. Semuanya nyomot ke Islam. Allah comot ke Islam. Apalagi Rasul comot ke Islam, ayat comot ke Islam, syahadat comot pula sekarang. Betul Pak. Jadi mereka lupa Pak. Jadi mereka lupa. Setelah saya sadar Pak ya, malah di situ yang diutamakan adalah kata Allah Pak. Ini bukan kata Yesus. Tidak ada. Oh saya harus masuk bilang ini. Yesus adalah Bapa yang Maha Kuasa. Tidak kan Pak? Cuma di situ tertulis, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus putranya yang tunggal, yang dikandung oleh perawan Maria. Itu aslinya Pak.
Ya, seperti kalau di Islam. Seperti di Islam juga sama kan Pak ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ya Pak ya. Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu itu sama semua. Ya, seperti itu Pak. Jadi kan otomatis yang diutamakan adalah nomor satu adalah Allah Pak. Bukan utusan. Kalau dia yang kayak gitu, Pak Randy nggak bisa disebut syahadat itu. Kalau seperti kata-katanya tadi ngambil nyomot syahadat tapi nggak ngerti apa itu syahadat. Emang mereka ini. Udah habis pikir saya Pak Randy. Aduh. Betul Pak. Itulah membuat saya juga jadi bingung Pak sekarang Pak. Tapi dalam arti kata kebingungan saya ini akhirnya menjadi satu jurusan Pak. Jadi saya harus tetap percaya kepada Allah. Semoga Anda dilembutkan hatinya dan mendapat hidayah dari Allah Pak Randy. Amin Gitu. Pak. Amin Pak. Saya mau dulu mau ke kamar mandi Pak ya. Saya mau dulu izin turun dulu. Iya. Karena saya ada sesuatu nanti saya balik lagi Pak. Baik. Makasih ya Pak ya. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam.